lalu proses belajar mengajar kita. Lalu selanjutnya saya mohon maaf juga atas keterlambatannya tadi ada proses restarting dari komputer saya. Baik, selamat datang saya ucapkan di mata kuliah kita Pexos Internasional di pertemuan kedua ya. Pertemuan pertama kita masih introduction, benar? Perkenalan atau sudah pernah ada pertemuan kedua? Baru Untuk perkenalan, Kak. pertemuan. Baru pertemuan pertama, Kak. Oke, yang kemarin mungkin sebentar aja ya yang perkenalannya ya. Ini saya coba buka materinya dulu sebelum kita lanjutkan ke proses belajar mengajar sebentar ya. PPT saya sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, jadi di pertemuan pertama ini sesuai dengan yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa Pexos Internasional kita akan membahas tentang bagaimana proses terhubungnya satu negara dengan negara lain, dan bagaimana kemudian pekerja sosial berperan atau terlibat di situ. Jadi sebelum kita lanjut, kita bahas tentang bagaimana proses terhubungnya antara satu negara dengan negara lain. Jadi proses terhubung itu kita masukkan ke dalam materi globalisasi, di mana jika diartikan globalisasi itu dari harafiah katanya atau dari terminologi katanya, globalisasi itu berasal dari kata globe atau diartikan globe itu diartikan juga sebagai bola dunia. Artinya globalisasi dari asal katanya globe yaitu global, itu artinya sedunia atau sejagat. Jadi global itu artinya sedunia atau sejagat, sehingga ketika kita bicara tentang globalisasi, maka kita akan membicarakan tentang proses atau membicarakan tentang masyarakat dunia. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa definisi globalisasi. Yang pertama, saya ambil definisi dari Lodge, yang mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Artinya apa? Di definisi Lodge ini dinyatakan bahwa globalisasi itu proses di mana masyarakat dunia bisa menjangkau satu sama lain. Kalau dulu 10 tahun atau 15 tahun yang lalu ketika globalisasi belum
sekuat ini, proses kita menjangkau masyarakat dunia lain atau masyarakat negara lain itu mungkin tidak semudah sekarang ya. Kalau sekarang mungkin kalau kawan-kawan misalnya, eee, punya, kawan atau punya sahabat yang, tinggalnya bukan di Indonesia, misalnya punya keluarga atau sahabat yang tinggalnya di Singapura. Nah, kalau sekarang, kalau dulu mungkin untuk atau menjangkau satu sama lain mungkin sulit ya, artinya harus via email atau, eee tidak segampang itu, apalagi ketika kita bicara 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, mungkin lebih susah lagi, lebih sulit lagi, harus pakai postcard, harus pakai kartu pos. Tapi kalau sekarang menjangkaunya kan gampang, tidak perlu, rumit seperti dulu. Kalau dulu mungkin kita kalau mau menjangkau satu sama lain harus, eee punya berbagai aplikasi, artinya harus kalau untuk words mungkin atau kata-kata mungkin harus via email. Kalau mau, bertemu video, itu mungkin harus via Skype. Kalau sekarang tidak, ada banyak aplikasi, satu aplikasi yang, memberikan banyak fitur gitu. Termasuklah di sini WhatsApp misalnya, itu kan mempermudah sekali ya, sehingga ketika kita mau menjangkau kawan-kawan kita, sahabat, keluarga kita dari negara lain, itu bisa gampang. Contohnya misalnya ada keluarga yang tinggal di, eee, United States, misalnya Amerika, mungkin kita nggak harus sesusah dulu untuk saling menjangkau satu sama lain. Cukup sesuaikan waktunya, artinya perbedaan waktunya, lalu cukup pakai WhatsApp, WhatsApp dulu, kita video call dong, atau, sudah bisa gitu, sudah bisa terkonek satu sama lain. Itu kalau yang kenal, kalau yang tidak gimana misalnya saya mau menjangkau, orang-orang dari masyarakat, eee, orang-orang dari negara United Kingdom misalnya. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan itu, apakah itu sosial media, apakah itu aplikasi-aplikasi lain gitu. Sehingga saya bisa terhubung gitu. Dari sosial media, dari Instagram, kita bisa terkonek satu sama lain dari TikTok dan lain sebagainya. Kita bisa orang-orang atau masyarakat, dunia dari negara-negara lain gitu. Sehingga kita bisa saling, menjangkau dan saling terhubung. Makanya Lodge bilang kita akan saling terhubung nih dari aspek-aspek kehidupan mereka, baik budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Kalau contohnya misalnya, kita bisa, terhubung aspek kehidupan mereka. Kawan-kawan misalnya yang ada di sini, eee, ada yang misalnya penggemarnya anime gitu, anime kan dari Jepang ya, penggemarnya Naruto, penggemarnya, eee, anime-anime lah gitu misalnya. Nah, kemudian kawan-kawan karena menggemari itu, kawan-kawan mencintai kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jepang, atau mencintai kehidupan masyarakat yang ada di Jepang. Kawan-kawan pengen tahu, gimana sih sebetulnya, pakaian tradisionalnya Jepang? Kawan-kawan sekarang sudah bisa terhubung, akses ada banyak gitu. Sehingga tiba-tiba besoknya kawan-kawan tahu, oh ternyata kalau salah satu budaya anime yang ada di Jepang itu mereka sering melakukan cosplay misalnya. Masuklah kebudayaan itu kemudian di Indonesia. Sekarang di Indonesia banyak kan event-event besar yang dilakukan untuk cosplay, budaya cosplay anime yang ada di Jepang gitu. Itu kan budayanya Jepang, bukan budaya kita kan cosplay anime gitu. Tapi kemudian karena kita belajar, oh di Jepang tuh banyak sekali yang cosplay-cosplay anime dan lucu-lucu gitu. Nah, kemudian ikutlah kebudayaan itu. Atau misalnya, kawan-kawan kemudian menonton misalnya, oh ternyata di United States itu ada kebudayaan Halloween misalnya. Lucu juga nih Halloween dan lain sebagainya. Kemudian kawan-kawan mengikuti. Padahal ada beberapa kebudayaan yang kemudian ternyata bertabrakan dengan kebudayaan yang ada di kita. Tapi karena terhubung, itu nanti kita akan pelajari di materi yang lebih lanjut. Karena proses terhubung ini akan kemudian
tubrukan nih antara budaya dasar kita dengan budaya yang masuk dari luar. Tapi kan dari proses globalisasi itu kita memang akan terhubung semua aspek kehidupannya. Tidak hanya budaya, tapi juga nanti kita cerita tentang ekonomi, politik, teknologi maupun. Jadi akan terhubung semua satu sama lain. Itu tadi dari segi budaya. Dari segi ekonomi pun kita akan terhubung satu sama lain. Melalui apa? Melalui bantuan-bantuan finansial dari masyarakat internasional. Jadi menurut pahamnya globalisasi, tidak ada masyarakat, maksudnya tidak, harapannya dari globalisasi itu sebetulnya ada satu yang namanya masyarakat dunia. Jadi nggak ada lagi nih harapannya masyarakat Indonesia, masyarakat Malaysia. Tidak ada proses perbedaan atau pensekupan antara satu negara dengan negara lain gitu. Jadi dari teorinya globalisasi mereka maunya ada istilahnya itu masyarakat dunia gitu. Sehingga semua negara bertanggung jawab satu sama lain di dalam banyak aspek gitu. Salah satunya adalah aspek ekonomi. Misalnya nih ada satu negara yang kesulitan dalam ekonominya gitu. Maka dari konsep globalisasi harapannya adalah saling membantu gitu satu sama lain. Sehingga funding-funding internasional kemudian muncul. Sehingga kehidupan ekonomi kita pun saling terhubung satu sama lain, saling tergantung satu sama lain. Nah, selain dari itu, sebetulnya kalau dari sejarah munculnya globalisasi, ini dinilai sejarah munculnya ini dinilai awalnya itu dari akarnya munculnya globalisasi itu sebetulnya kalau beberapa pendapat mengatakan untuk mendukung yang namanya pasar bebas gitu. Makanya dari konsep globalisasi terhubung satu negara dengan negara lain dengan meminimalisir batas negara termasuk dalam ranah produksi sehingga misalnya nih Swedia memproduksi barang-barang IKEA dari konsep globalisasi mereka punya keleluasaan untuk menyebarkan produk mereka di semua negara gitu sehingga secara ekonomi kita akan bergantung satu sama lain. Sehingga secara ekonomi kita akan terhubung satu sama lain. Makanya ada istilahnya, makanya kurs kita sendiri pun daya beli atau kurs kita itu tergantung pada dunia internasional juga. Kalau misalnya terjadi perang nih di antara satu negara lain, itu pasti punya efek domino ke negara-negara lain. Contoh misalnya yang terakhir perang Rusia kemarin. Jadi kalau saya tidak salah, penghasil gandum yang cukup diandalkan itu adalah Rusia. Jadi ketika proses perang itu terjadi, harga gandum di Eropa itu tinggi. Sehingga konsumsi mereka atas gandum itu kan tinggi ya. Sehingga itu akan kesulitan mereka untuk membeli atau mencari yang namanya gandum gitu karena salah satu penghasil gandum terbesarnya itu dari Rusia. Nah, itu kemudian berefek ke perekonomiannya mereka karena harga gandum itu membuat harga bahan pokoknya mereka naik gitu. Itu adalah proses terhubung eh, antar satu negara dengan negara lain di aspek ekonominya gitu. Atau misalnya pernah terjadi, saya lupa di tahun berapa, krisis di Amerika. Oh, sorry, waktu masa COVID kemarin sempat ada permasalahan buruh yang terjadi di Amerika, kalau saya tidak salah, itu berdampak pada nilai kurs sampai ke Indonesia. Sehingga ketika kurs rupiah itu melemah atau menaik, itu kan menentukan daya beli dari masyarakat. Nah, itu anak-anak ekonomi nanti mungkin akan lebih paham kalau kita mungkin di ranah nanti ada ranahnya sendiri.
Nah, selain itu dalam aspek politik juga terhubung satu sama lain. Jadi sekarang kebijakan-kebijakan politik tidak bisa diambil serta-merta begitu saja gitu. Pasti harus memikirkan arah kebijakan dari masyarakat internasional atau organisasi-organisasi internasional yang dia tergabung di dalamnya. Makanya nggak segampang itu sekarang mengambil kebijakan politik. Akan terjadi proses terhubung. Nah, salah satu ciri terhubungnya satu negara dengan negara lain di aspek politik adalah adanya kerjasama-kerjasama internasional. Indonesia kerjasama dengan Australia itu adalah bentuk satu negara dengan negara lain dalam aspek politik. Makanya nanti di sejarah globalisasi, sebetulnya globalisasi ini sudah muncul dari lama gitu. Dari proses apa? Proses terhubungnya perdagangan eh, antara satu negara dengan negara lain, proses penjajahan, kerjasama, itu sebetulnya proses terhubung. Nanti di sejarah kita akan bahas itu. Lalu proses terhubung dalam aspek teknologi. Kawan-kawan lihat saja sekarang teknologi yang kawan-kawan pakai. Ini bukan teknologi dari Indonesia semua. Handphone, laptop, baru habis itu aplikasi-aplikasi yang kawan-kawan gunakan, game, baru aplikasi komunikasi, aplikasi sosial media, baru habis itu semua. Itu yang kawan-kawan gunakan bukan teknologi-teknologi yang ada di Indonesia. Teknologi-teknologi yang diciptakan oleh Indonesia. Tapi kemudian kawan-kawan gunakan gitu. Itu adalah salah satu contoh jelas bahwa dari globalisasi ini kita terhubung dari aspek teknologi gitu. Nah, kemudian muncul nih di Jepang misalnya teknologi vending machine misalnya atau mesin-mesin otomatis gitu. Itu kemudian mulai masuk kan ke Indonesia, mulai kita gunakan salah satunya di Visip ada mesin yang minuman itu tuh yang di dekat ruangan dekan. Nah, itu adalah salah satu bentuk teknologi kita saling terhubung nih. Mulai ada vending machine sampai di tataran grassroots sekali seperti kampus, universitas. Kalau dulu tuh nggak ada gitu. Teknologi-teknologi itu belum connect gitu. Atau misalnya proses digitalisasi perpustakaan, proses digitalisasi dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk eh, kita terhubung dari aspek teknologi. Nah, kemudian aspek lingkungan juga sama, kita terhubung satu sama lain. Seperti saya bilang, kalau lingkungannya satu negara rusak, bisa efeknya ke kita, seperti yang contoh Rusia tadi. Kalau lingkungannya rusak, efeknya adalah eh, orang misalnya sulit untuk mengkonsumsi gandum. Sama seperti misalnya yang terjadi di Indonesia gitu. Kalau seandainya terjadi kebakaran di Indonesia, kebakaran hutan di Indonesia, efeknya bisa sampai misalnya secara lingkungan dari asapnya eh, sampai ke Singapura misalnya, sehingga orang Singapura mengalami kabut asap gitu. Atau karena terjadi kebakaran itu eh, apa namanya itu bahan-bahan produksi atau bahan-bahan ekspor impor yang harusnya berasal dari Indonesia itu kemudian terhambat. Itu salah satu aspek lingkungan yang terhubung. Itu menurut Lodge. Kemudian pengertian kedua saya ambil dari Adi Fahrudin yang mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses integrasi global di mana bangsa-bangsa, ekonomi, budaya, dan proses-proses politik yang berbeda semakin terkena pengaruh-pengaruh internasional dan orang menjadi sadar tentang peranan pengaruh itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kalau Adi Fahrudin mendefinisikan tadi Lodge bilang terhubung. Kalau Adi Fahrudin sudah lebih lanjut, dia bilang proses integrasi global. Jadi proses integrasi global di mana bangsa, ekonomi, budaya, dan proses politik itu akan terkena pengaruh internasional. Seperti yang saya jelaskan lagi tadi. Dan orang-orang sadar
tentang pengaruh-pengaruh itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Semakin ke sini, globalisasi itu membuat masyarakat harusnya semakin sadar pengaruh itu. Kalian lihat aja misalnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berapa banyak produk Indonesia yang kawan-kawan pakai dan berapa banyak produk luar atau produk internasional yang kawan-kawan pakai. Sampo kita pakainya apa? Kalau nggak Unilever kita pakainya P&G. Begitu juga dengan sabun, begitu juga dengan odol. Cewek-cewek atau cowok-cowok pakai lotion itu juga dari kalau nggak Unilever dari P&G. Tadi pagi sarapan, kalau ada yang sarapan roti itu atau yang sarapan susu, produk-produknya bisa jadi Unilever. Kok Unilever, sorry. Produk-produknya Nestle. Unilever berarti minumnya sampo ya. Produk-produknya produk-produk Nestle. Minum susunya, susu-susu dari Nestle misalnya. Itu adalah proses terhubung dan harusnya kawan-kawan sadar gitu. Oh, saya nih kayaknya mulai tergantung nih sama Instagram. Instagram membuat saya sangat edik gitu. Saya nggak bisa sama sekali jadinya nggak pakai handphone. Oh, ini berarti saya sudah terkena pengaruh-pengaruh globalisasi. Instagram membuat saya eh, candu nih karena saya punya full akses terhadap dunia. Itu dari definisi Adi Fahrudin. Lalu definisi selanjutnya itu saya ambil dari Amal, di mana menurut Amal globalisasi merupakan proses munculnya masyarakat global, yaitu suatu dunia yang terintegrasi secara fisik dengan melampaui batas-batas negara, baik ideologi maupun lembaga-lembaga politik dunia. Jadi terhubung melampaui batas-batas negara. Kalau dulu kawan-kawan 30 tahun lalu mau tahu soal Jepang, kawan-kawan harus ambil tiket, urus visa, urus paspor, baru bisa ke Jepang. Sampai di Jepang ada aturan-aturan yang harus kawan-kawan ikuti, ada minimal, ada hal-hal yang harus kawan-kawan persiapkan, baru kawan-kawan bisa tahu, oh ini ternyata Jepang. Kalau sekarang nggak perlu ada paspor, nggak perlu ada tiket, nggak perlu ada visa, kawan-kawan bisa tahu soal Jepang. Caranya apa? Buka saja Google Map. Oh, ini ternyata kota Tokyo ini berbatasan dengan ini. Oh, ternyata kota Tokyo ini eh, begini ya bentuknya gitu. Kawan-kawan tinggal searching di Google, oh ternyata luas kota Tokyo ini segini. Searching lagi di Google, oh ternyata penduduknya, jumlah penduduknya berapa. Searching lagi, oh ternyata eh, tingkat kekerasannya selama berapa tahun tuh berapa. Itu keluar semua. Sehingga nggak ada batas-batas negara kan. Kalau dulu kawan-kawan mau cari tahu tentang jumlah penduduk masyarakat Tokyo, mungkin kawan-kawan harus datang ke Jepang, bersurat ke Jepang. Berapa jumlah masyarakat kalian? Itu pun mungkin akan dilarang. Oh, kami tidak transparansi kecuali ke masyarakat penduduk kami. Kalau sekarang kawan tinggal searching aja, keluar tuh. Berapa angka kematian Jepang, berapa angka lansianya, berapa, semua tuh keluar. Hilang batas-batas negaranya. Mau melihat bentuknya jalan-jalan Tokyo, buka YouTube, lihat searching di YouTube bagaimana searching di YouTube traveler atau traveling yang dilakukan di Jepang. Kan bisa lihat, oh ternyata jalannya begini, oh ternyata dari sini belok ke kiri itu kita ketemu apa. Nah, itu kawan-kawan bisa dapat full akses. Batas negaranya hilang. Begitu pula negara internasional ke Indonesia. Bisa tahu, oh ternyata negara internasional ke Indonesia, oh ternyata jumlah lansia yang ada di Indonesia nih berapa, mereka bisa tahu. Hilang batas-batas negaranya. Ideologinya juga hilang.
terintegrasi melampaui batas-batas ideologi. Ideologinya kita misalnya sebagai negara timur menjunjung tinggi kesopanan dan kesantunan misalnya, termasuk dari gaya berpakaian misalnya. Masuk nih melewati batas-batas ideologi itu. Sekarang lihat kalau ke mall berapa banyak perempuan atau berapa banyak perempuan yang pakai baju crop top misalnya. Dilampaui batas-batas ideologinya. Budaya itu masuk melampaui batas-batas ideologi yang kita punya. Lalu misalnya kalau dulu kan budaya ketimuran itu terkenal dengan kesederhanaannya. Masuk kemudian budaya dari Amerika Serikat bahwa orang-orang keren itu adalah orang-orang yang pakai brand. Muncullah brand-brand kemudian. Muncul brand yang namanya Jordan misalnya. Sekarang cowok-cowok kalau mau keren pakainya Jordan. Dilampauilah batas-batas ideologi kita. Sekarang kalau jalan-jalan ke mall, lihat aja, perhatikan. Semua rata-rata yang jalan ke mall tuh pakai Nike, Jordan, cowok-cowoknya. Dilewati nih, dilampaui batas-batas ideologinya kita. Cewek-cewek pakainya crop top, high waist, dilampaui batas-batas ideologinya kita. Atau yang lebih lanjut cewek-cewek, oh kalau keren tuh kalau pakai tas-tas mahal, brand mahal. Sekarang cewek-cewek tuh pakainya misalnya tas-tas harus branded misalnya. Dilampaui lah batas-batas ideologi. Padahal ideologi ketimuran adalah sebetulnya sederhana. Masyarakat yang sederhana. Kemudian melalui Instagram kawan-kawan lebih individualis. Aduh, saya ngapain bersosialisasi? Saya bisa lihat semuanya di Instagram. Maka kemudian ideologi masyarakat Indonesia yang ramah atau yang saling peduli satu sama lain hilang, dilewati, dilampaui. Ada banyak hal yang dilampaui. Lalu lembaga-lembaga politik dunia itu pun dilampaui. Globalisasi kemudian sering dipahami sebagai proses internasionalisasi perekonomian yang ditandai dengan semakin terbukanya perdagangan dan peredaran uang antar negara. Dalam era ini adalah kebebasan, khususnya kebebasan ekonomi dari campur tangan negara, karena negara dipandang sebagai penghambat ekonomi pasar sehingga dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Jadi makanya globalisasi ini dikatakan sebagai ideologi yang digunakan untuk mendukung pasar bebas karena yaitu sama-sama memandang negara itu sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi. Kan pasar bebas juga begitu. Menganggapnya negara dipandang sebagai penghambat. Sehingga globalisasi dalam internasionalisasi globalisasi itu sering dipandang sebagai internasionalisasi perekonomian. Jadi makanya produk-produk asing melalui proses globalisasi terhubungnya satu negara dengan negara lain itu semakin kencang muncul. Sekarang seperti saya bilang, kawan-kawan lihat saja berapa persen produk yang ada di mall atau produk yang kawan-kawan lihat yang produksi Indonesia. Karena apa? Karena perdagangan itu semakin terbuka. Peredaran uang antar negara pun semakin terbuka. Kawan-kawan misalnya masyarakat yang ada di Kota Medan, aduh nggak, kalau saya mau liburan, saya kalau ke Jakarta tuh mahal kan, misalnya ke Jakarta tiketnya 1.700.000, ke Pineng cuma 400.000. Oh udah saya ke Pineng aja.
Peredaran uangnya kan beredar. Kita bawa rupiah misalnya ditukar di Malaysia, atau misalnya kita menukarkan rupiah dengan ringgit di Indonesia, kemudian kita bawa ke Malaysia. Peredaran uangnya kan terhubung nih antara satu negara dengan negara lain. Makanya globalisasi seringkali di era ini diidentikan dengan kebebasan ekonomi dari campur tangan negara. Jadi Indonesia tuh nggak bisa lagi menghambat atau sulit menghambat produk-produk masuk. Walaupun misalnya Indonesia ini adalah negara ketimuran misalnya, mereka sulit kemudian membatasi produk alkohol yang masuk misalnya. Ya tetap harus masuk. Karena apa? Karena proses globalisasi itu menekankan kepada negara termasuk Indonesia, jangan hambat masuknya ekonomi pasar. Masuklah semua barang-barang. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Kak, saya mau nanya, Kak. Silakan, Rido. Menurut Kakak, globalisasi itu eh, proses yang direncanakan atau fenomena yang terjadi begitu saja, Kak? Atau natural menurut Kakak? Oke. Yang jelas itu pasti proses yang direncanakan. Mungkin begini, ideologinya itu pasti muncul atau sudah direncanakan, tapi sudah terjadi dari sebelum-sebelumnya. Nanti kalau kalian pelajari sejarah globalisasi dari masa penjajahan, dari masa kerajaan-kerajaan, itu sebetulnya sudah ada bibit-bibit globalisasi. Tapi kita belum sadari, belum konsepkan. Kemudian ketika para ahli, para pemikir, kemudian para ideolog, kemudian menyadari beberapa ideologi atau pemahaman, mereka kemudian menciptakan atau mendesain. Oh, kita harus buat nih ideologi baru. Kita harus rencanakan nih bahwa proses dunia itu harus terintegrasi satu sama lain. Karena misalnya contoh, misalnya awal dasar sejarah globalisasi. Muncul kemudian revolusi industri. Muncul mesin. Ketika muncul mesin, produksi tinggi. Bisa memproduksi sampai 1 juta barang, 2 juta barang. Apakah itu hanya dikonsumsi orang atau negara tempat perusahaan itu berproduksi? Samsung bisa memproduksi 1 juta unit, 2 juta unit. Kalau hanya dikonsumsi oleh orang Korea, apakah itu mencukupi? Bisa-bisa cuma sebentar saja orang Korea tidak akan beli lagi. Kemudian mereka meng-create, oh kita harus butuh nih satu ide bahwa untuk mendorong kemajuan perekonomian dari satu negara, maka kita perlu nih terintegrasi antara satu negara dengan negara lain. Makanya bukan hal yang natural terjadi, pasti direncanakan. Tapi akarnya itu sebetulnya natural. Oke, bisa dipahami, Rido? Kak, makasih, Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Kak, saya mau nanya, Kak. Silakan, Sultan. Jadi kan, Kak, kita lihat fenomena yang ada di sekarang nih kan, Kak. Dari Menparekraf Sandiaga Uno sama Menteri UMKM itu ya, Teten Mas Duki, itu berselisih pendapat mengenai hadirnya TikTok sebagai sosial e-commerce gitu kan, Kak. Datangnya TikTok ini kan membawa dampak positif dan negatif gitu kan, Kak, bagi berkembangnya UMKM.
di Indonesia, di ASEAN, terkhususnya di Indonesia itu sendiri kan Kak. Jadi Kak, kita gitu kan Kak, sebagai pekerja sosial gitu kan Kak, yang sedang belajar nih Peksos Internasional, kita menyikapi menyikapi hal tersebut bagaimana ya Kak? Soalnya kan kita juga tuan rumah KTT ASEAN gitu Kak. Tentunya perlu namanya diplomasi yang kuat, karena uh, kalau kita mempertimbangkan aspek lainnya itu menimbulkan kemiskinan baru Kak. Di Cina memang sistemnya produksinya banyak-banyak, itu boom ke luar negeri gitu kan Kak, termasuk ke ASEAN gitu Kak. Kita sebagai pekerja sosial memandang itu kayak mana Kak? Oke. Kalau sebetulnya begini, kalau dari perspektif pekerja sosial, ini kan sebetulnya belum menjadi masalah sosial, karena ini mungkin lebih ke masalah ekonominya gitu, belum menjadi masalah sosial. Tapi kemudian yang kita soroti adalah bagaimana impact-nya atau potensi masalah yang kemudian dimunculkan di situ. Dan itu bisa banyak perspektif. Kalau dari saya pribadi sebetulnya ya saya sepakat tidak TikTok ini dihilangkan gitu dari platform bisnis gitu. Artinya platform berjualan seperti yang disampaikan gitu. Kenapa? Karena yang dimunculkannya lebih banyak menurut saya adalah budaya konsumeristik yang ada di masyarakat. Impact-nya yang kena itu kita sebetulnya. Tapi kalau dari segi UMKM, misalnya mendukung UMKM gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kita kan bisa punya platform lain gitu. Atau kita kembangkan platform lain. Daripada kita pakai platform negara lain yang kita nggak bisa kontrol arahnya, paham nggak? Kalau platform itu bukan punya kita kan kita nggak bisa kontrol arahnya, karena itu punyanya mereka gitu. Mereka yang bisa mengontrol arah platform itu. Jadi kawan-kawan pengguna sosial media sebetulnya harusnya bisa paham sadar bahwa kawan-kawan mungkin menggunakan itu tanpa sadar, tapi platform itu punya arah sebetulnya. Dan kawan-kawan hanya korban dari pengarahan itu gitu. Sama juga itu TikTok, Instagram gitu. Kalau platform yang dipakai dari luar kita nggak bisa kontrol gitu. Tapi kalau platform itu kita kelola sendiri kita bisa kontrol. Nah, itu yang saya soroti gitu. Tapi kalau dari perspektif pekerja sosial yang lebih banyak harusnya kita lihat itu sebagai dari segi masalahnya dan potensi masalahnya. Gimana Sultan? Oke Kak. Oke, ada yang mau ditanyakan yang lain? Oke, saya lanjutkan sedikit sebelum kita lanjut ke belajar mandiri ya. Yang selanjutnya, kaum globalis meyakini globalisasi sebagai terwujudnya sebuah ekonomi dunia yang terintegrasi di mana bangsa-bangsa, baik secara individu maupun kolektif, mendukung globalisasi dengan menghilangkan hambatan-hambatan terhadap perdagangan internasional, sehingga memudahkan arus perdagangan, investasi, mata uang, dan informasi secara bebas melintasi batas-batas nasional. Definisi ini mencakup bahwa sistem ekonomi dunia, khususnya sistem moneter, sangat tergantung satu sama lain. Jadi kaum globalis yakin bahwa ekonomi dunia itu harus terwujud dengan integrasi antar bangsa-bangsa. Jadi dengan menghilangkan hambatan atau batasan negara. Sehingga sulit nih, misalnya contohnya saja, kita sudah tahu nih pusat kemacetannya di Indonesia itu adalah volume kendaraan yang tinggi misalnya. Sebetulnya kan kurangi volume kendaraannya, perbanyak mass transportation system. Tapi untuk membuat satu kebijakan itu nggak gampang, karena akan ada intervensi dari Honda,
akan ada intervensi dari Jepang, akan ada intervensi dari negara-negara yang memproduksi transportasi personal. Sehingga kita nggak bisa, kalau misalnya seperti negara-negara lain, misalnya contoh sederhananya saja Singapura misalnya. Kalau kawan-kawan ke Singapura, itu nggak banyak kendaraan. Karena apa? Pajaknya mahal. Orang yang punya kendaraan di sana itu hanya orang yang betul-betul tajir atau kaya gitu. Karena apa? Karena pajaknya mahal. Harga kendaraan pun mahal. Makanya di sana pun dari kebijakan pemerintah nggak ada jual Avanza di sana. Mereka membatasi, oh, kendaraan mobil yang hanya boleh masuk itu kendaraan dengan sistem penyaringan yang seperti ini. Standarnya ini. Sehingga harga-harga mobil yang masuk di sana pun mobil yang mahal gitu. Otomatis orang-orang yang nggak bisa beli gitu. Kalau di Indonesia, misalnya harga itu murah. Avanza Indonesia sama Avanza luar negeri itu bisa beda harganya. Harga kendaraan tuh murah. Tidak ada batasan atau tidak ada standar. Ditambah lagi program-program penawarannya dengan bunga rendah, dengan cicilan dan lain sebagainya, itu mendorong. Belum lagi pajak misalnya tidak terlalu tinggi. Otomatis apa? Volume kendaraan kan banyak, nggak bisa dicegah, nggak bisa dihambat. Karena apa? Karena dorongan pasar membuat dorongan pasar itu nggak bisa ditahan oleh Indonesia. Jadi memang dari perspektif globalisasi ini, makanya istilahnya globalisasi itu lebih ke arah internasionalisasi perekonomian, karena salah satu proses terhubung yang mereka perkuat atau mereka yakini adalah proses terhubung perekonomian. Tapi nanti dari Pexos, itu kita nggak menyoroti ke situ. Jadi selain dari perekonomian, ada satu proses terhubung lain, yaitu masalah. Nah, kita mengambil ranah itu. Jadi sekarang permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang ada di Indonesia itu bukan hanya tanggung jawab Indonesia, juga tanggung jawab dari dunia internasional. Begitupun Indonesia bertanggung jawab ke permasalahan-permasalahan internasional. Itu nanti kita pelajari selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke belajar mandiri? Untuk patologi gimana, Kak? Jadwal ini kan kita mau masuk belajar mandiri Pexos Internasional. Kalau patologi nanti kayak mana, Kak? Nanti saya koordinasi ke Sultan dulu bentar ya. Nanti Ya, Sultan silakan kabari. Belajar mandirinya untuk Pexos Internasional itu sampai jam 12 malam. Itu tugas, kawan-kawan silakan cari sejarah munculnya globalisasi. Nanti minggu depan akan saya minta sekitar 2 orang untuk memaparkan tugasnya atau hasil belajar mandirinya. Apa sih sejarah munculnya globalisasi? Bagaimana sih sejarah munculnya globalisasi? Ada yang mau ditanyakan? Jam 12 malam tugasnya dikirimkan ke saya, ke email saya ya, tugas mahasiswa Mia90 @gmail.com. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Itu dibuat di Word kan, Kak? Di Word, Rido. Ada yang mau ditanyakan? Pas, kalau tidak ada, mungkin sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya minggu depan.
Terima kasih banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak, Kak. Assalamualaikum. Oke, sama-sama semuanya. Saya izin live ya.